Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali bersama Bapak ya. Kali ini alhamdulillahnya kebetulan Bapak ada kegiatan, ada rapat dengan kepala sekolah Tanjung Merawa. Jadi tidak bisa bertemu langsung dengan kalian semua. Sebenarnya pengen sekali ketemu karena memang hari ini jadwal kita untuk membuat rengginang ya. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita juga termasuk bagian yang dapat syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Bapak yakin semua dalam kondisi baik. Kalau ada nanti yang kurang baik ataupun ada yang sakit, semoga Allah segera memberi kesembuhan untuk kita semua ya. Baik, sesuai kesepakatan, hari ini kita membuat rengginang ya. Walaupun nanti dalam praktiknya ada yang tidak membawa, tidak usah khawatir ya. Jadi ada pekan depan yang akan kita lanjutkan karena hari ini pembuatan rengginangnya itu kita judulnya adalah pengolahan bahan pangan menjadi bahan setengah jadi yang bukan jadi bahan jadi. Jadi nanti dalam pembuatannya hanya sekedar sampai bahan setengah jadi. Jadi tidak sampai kita goreng ya. Jadi bagi yang membawa boleh langsung dipraktikkan. Ya, ini sekedar outline ya. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita mampu ya ataupun mengetahui kita mengetahui bagaimana cara apa yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan menjadi bahan setengah jadi ya. Dan apa keuntungannya, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan juga yang menjadi keuntungan pengolahan bahan pangan setengah jadi ini ya supaya dia lebih tahan lama gitu, supaya tahan lama. Jadi bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lebih lama. Sedangkan indikatornya adalah kalian mampu ya, akhirnya mampu. Sebelumnya sudah paham nih apa yang menjadi pengolahan bahan pangan, setelah itu menjadi mampu ya. Dibuktikan dengan praktik yang akan kita lakukan ya. Praktik yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan membuat rengginang. Walaupun nanti dalam prosesnya tidak dari awal ya, karena memang waktu yang kita miliki di sekolah itu hanya sampai 80 menit. Selanjutnya ya, ini table of contents ya. Ini alur yang kita buat ya kan. Nanti untuk langkah pertama itu kita sebut dengan persiapan. Jadi Bapak sudah sampaikan untuk alat dan bahan yang digunakan. Baru hari ini nanti ada penjelasan sedikit panduan pembuatannya. Baru nanti yang kedua dilaksanakan yang kedua tahap pada pelaksanaan ya. Jadi proses pembuatan rengginang yang akan kita buat pada hari ini bagi yang bawa alatnya. Nanti yang ketiga ini Monef ya. Monef itu monitoring dan evaluasi. Ada pengamatan sama penilaian langsung. Nanti insya Allah ada yang menggantikan dan akan mengamati. Nanti akan langsung ditulis nilainya dalam instrumen penilaian yang akan Bapak buat. Baru nanti di pekan berikutnya kita buat refleksi ya. Hasil penilaian bagaimana, hal yang diperoleh, apa yang kalian rasakan, apa yang bertambah dari pengetahuannya. Nanti akan kita bahas di refleksi. Kita lanjut ya untuk panduan pembuatan rengginang ya. Jadi rengginang ini bisa dibuat dari beras pulut ataupun ketan ya kan. Bisa juga dari ubi, macam-macam. Kalau Dara kemarin bilang dari nasi katanya. Kita lihat. Nomor satu ya, untuk persiapan kali ini alat dan bahan, ini persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Karena kalau kalian tidak mempersiapkan dengan baik, ataupun alatnya ada yang kurang, maka akan jauh dari keberhasilan. Ya, alatnya ini sederhana. Ada alat untuk kukus ya. Jadi, nanti kita akan mengkukus gunain sejenis panci kukus, ataupun dandang, ya kan. Baru terutama ya harus ada untuk bakarnya ya, kita gunain kompor, ada yang kompor gas ya kan. Baru ini tanpa untuk hasil akhir ketika sudah kita bentuk. Ini untuk bahan tambahan mangkuk dan sendok dan alat-alat masak lain untuk tambahan untuk pelengkap ketika pembuatan proses awalnya gitu.
Bahan ya, bahannya sederhana. Ini adalah bahan utama. Ini bahan utama. Bahan utamanya apa? Beras ketan ya, beras ketan. Ini bumbunya cuman bawang putih sama terasi ya. Ini nanti coba akan kita haluskan. Ini bahan tambahan sugar ya kan, gula dengan salt, garam ya. Baru nanti di akhir kita gunakan pewarna makanan. Jadi sederhana untuk bahan-bahannya. Insya Allah kita bisa buat. Yang kedua tahapannya ya proses pembuatan ya. Kalian ataupun kita semua harus teliti ya. Teliti, sabar adalah kuncinya dalam proses pembuatan. Jadi ini adalah pembuatan sederhana, tidak perlu repot. Dan yang perlu kalian pahami adalah kita dalam proses pembelajaran. Jadi bisa jadi ada hasilnya maksimal, ada yang tidak maksimal, ada yang optimal, ada yang kurang optimal. Jadi tidak masalah karena ini adalah proses pembelajaran. Ya, ini prosesnya ya. Prosesnya caranya itu ini beras ketan ya, ketan kita kukus selama 15 menit ya, kukus. Ini semacam kalau misalnya kalian pernah masak nasi pakai dandang, itu dikukus dia, kukus selama 15 menit. Setelah itu biarkan ya kan, sambil mengukus kita siapkan bawang sama terasi, kita haluskan ya, haluskan campur ya kan. Potong bawangnya kecil-kecil, habis itu haluskan. Boleh gunakan mangkok dihaluskan begitu, boleh gunakan blender, ya kan. Jadi sebenarnya lebih bagus pakai blender, jadi halus benar ya. Setelah ini dikukus, ini sudah dihaluskan, ya kan. Setelah itu kita coba didihkan air ya, didihkan air. Setelah itu masukkan bumbu tadi, bawang sama terasi yang udah dihaluskan, masukkan ke panci ya, tempat mendidih tadi, rebus ya kan sampai mendidih. Udah mendidih, masukkan yang ketan yang sudah dikukus tadi ke dalam air yang sudah mendidih tadi, ya kan? Udah mendidih. Airnya semana, Pak? Ya secukupnya. Nanti sebenarnya kalian pahami itu sendiri. Dan proses dari proses 1 ya sampai didihkan air ini kan sebenarnya prosesnya sudah dilakukan di rumah ya. Nanti diaduk sampai airnya meresap, airnya berkurang sampai kering, ya kan? Habis itu kita bentuk ya. Bentuknya bisa pakai tangan, pakai sendok begitu, bisa ada pakai cetakan, silahkan. Setelah itu jemur ya kan, jemur hingga kering. Jadi sederhana. Nanti jadi selesai pelajaran sampai jam 10:30, nah itu kalian bisa jemur di lapangan ya. Jemur di lapangan, gunakan tempat jemurnya. Jadi usahakan tempat yang baik. Atau di tempat panas menurut kalian di sekolah. Setelah itu kalian bawa pulang. Bawa pulang untuk dikeringkan kembali di rumah sampai benar-benar kering ya, sampai benar-benar kering. Dan kalian bawa di pekan depan ketika sudah digoreng ya. Jadi proses dari bahan setengah jadi menjadi jadinya, menggoreng rengginangnya kalian goreng di rumah, tapi bawanya di pekan depan dari Selasa. Jadi Bapak harap keringnya kering maksimal ya, keringnya kering maksimal. Itu saja untuk proses pembuatan ya kan. Terima kasih ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan boleh silahkan, boleh langsung nanti ketika kita ketemu, boleh kalian kirim by Instagram, boleh Facebook, boleh yang lain-lain. Silahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ataupun di kesempatan berikutnya. Kalian boleh ketanya ke Bapak walaupun di luar jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.